Oh sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Ba'du. Bapak-bapak dan yang ada di Padepokan dan seluruh pemirsa dari siaran langsung ini yang dirahmati Allah. Kita jumpa lagi dalam acara live streaming yang rutin kita adakan setiap Kamis malam jam 9 atau malam Jumat waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabat, semuanya saja, bahwa setiap malam Jumat kita adakan live streaming. Jadi mungkin kita belum sempat share atau apa, tapi ini sudah kita programkan bahwa setiap malam Jumat ada live streaming. Sebelumnya seperti biasa saya akan menyapa kita dulu, terutama yang di Padepokan banyak sekali. Ya, tidak usah saya sebutkan satu persatu. Semoga kita bisa mengikuti live streaming ini dengan bahagia dan pada kesempatan ini kita mendapat hidayah dari Allah SWT. Untuk sahabat-sahabat yang ada di Sabang sampai Merauke, jadi di Aceh sampai Lampung, Lampung ini banyak sekali. Kemudian Medan, ada juga Riau, ya. Semuanya saja yang ada di kawasan Sumatera. Semoga bisa mengikuti live streaming ini dengan berbahagia. Juga yang ada di Jawa, dari Jakarta, Cilengsi, Cipanas, dari Tangerang, dan sekitarnya, dan yang ada di Jawa Barat, kawasan Jawa Barat, Jawa Tengah, di Jawa Timur. Ya. Ini Jawa Timur ini juga aktif sekali mengadakan pertemuan-pertemuan, ya. Walaupun masih terbatas, ya, pertemuan terbatas, tapi saya perhatikan teman-teman masih penuh semangat dalam berdakwah, bersiar, menyebarkan kebaikan, menyebarkan sadar Allah dalam seluruh kehidupan masyarakat. Yang ada di Bali, Lombok sampai Irian Jaya, kemudian di Kalimantan, Sulawesi, ada di Maluku juga ada. Semoga kita berbahagia. Dan yang ada di negara-negara tetangga, ya, di Brunei, Singapura, kemudian di Malaysia, ini banyak sekali di Malaysia, kemudian di negara-negara lain. Semoga kita semua mendapat hidayah dari Allah SWT. Bapak dan ibu-ibu dan seluruh pemirsa, ya, bahwa sadar Allah ini merupakan hal yang vital, ya. Salah satu cara untuk menanamkan sadar Allah pada diri kita, agar kita senantiasa sadar Allah dalam keseluruhan aktivitas hidup sehari-hari. Kita bisa berlatih dengan menggunakan metode zikir nafas. Jadi kita bisa berlatih zikir nafas itu setiap hari. Mengapa kita harus setiap hari? Ya, karena kita melatih diri bahwa itu harus bisa menjadi habit, satu kebiasaan. Jadi bagaimana kita bisa memahami, bisa menyaksikan, bisa merasakan, bisa
membuat fakta dalam diri kita bahwa perjalanan ke Allah ini merupakan satu perjalanan spiritual yang bisa dikerjakan atau dilakukan oleh siapapun tanpa syarat, asalkan sehat, ya, sehat rohani, ya, terutama sehat rohani, itu insya Allah pasti bisa. Jadi dalam Padepokan Patrap sendiri itu tidak ada baiat-baiat, ya, saya ulangi, nggak ada baiat, nggak ada perjanjian apapun. Ya. Juga kita walaupun di YouTube Pak Pur, di YouTube saya, dan ada beberapa YouTube dari jamaah itu yang mencantumkan sanad mulai dari Rasulullah sampai ke Bapak Syekh Setio Purwanto atau Pak Pur, ya, itu ada sanadnya. Ya. Jadi dari Syekh ini Syekh terakhir Syekh Setio Purwanto. Kalau saya nggak Syekh lah, Mbah Bejo. Tapi kita tidak mendasarkan pada sanad keilmuan yang itu, ya. Jadi kita langsung sanad kita yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ya. Jadi tidak ada keraguan lagi dari dua sisi. Sanad keilmuan itu memang ada dari Pak Pur sampai ke Rasulullah itu ada, kemudian ada kita juga dalam keilmuan itu juga langsung mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Ini, oleh karena itu tidak ada masalah tentang sanad. Jadi memang dalam grup-grup kita tidak share bahwa sanad kita ini. Artinya kita agar lurus ke Allah, kita tidak berbelok pada sanad. Karena apa? Karena untuk lurus Allah, untuk memegang ketauhidan kita secara murni, ya, ternyata susah-susah gampang. Bukan gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Awalnya susah, lama-lama gampang. Apalagi dalam background spiritual kita sebelumnya, ya, kita banyak melakukan perjalanan-perjalanan spiritual. Kita banyak ya, liku-liku sana sini, sehingga kita terpaksa, ya, kalau kita memang ingin murni ketauhidan, kita ingin lurus Allah, kita harus ikhlas untuk meninggalkan banyak hal yang tidak sesuai dengan ketauhidan. Karena apa? Karena kekuatan yang ada hanya Allah. Jadi kita hanya bergantung pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hanya Allah. Jadi selain Allah, no way. Ya. Nah ini bukan masalah yang ringan. Ya. Kadang kita masih percaya pada kekuatan selain Allah, juga percaya pada Allah. Ini artinya kita menduakan Allah. Nah, kalau kita menduakan Allah, maka kita akan terjerumus dalam kesyirikan. Nah ini, kesyirikan. Kita kadang tidak rela melepas jimat-jimat kita, ya. Melepas amalan-amalan yang menghadirkan kekuatan-kekuatan selain Allah, itu kita nggak rela. Mengapa nggak rela? Karena yang pertama kita sudah memperoleh itu selama berpuluh-puluh tahun, lama sekali. Dan yang kedua, itu sudah kita anggap sebagai satu kebenaran. Nah, ketika semua harus kita tinggalkan, harus kita hilangkan untuk hanya Allah,
Nah, ini rasanya berat sekali. Tapi mau nggak mau, kalau kita ingin lurus Allah, maka semua harus kita tinggalkan. Yang menghambat perjalanan kita menuju Allah, itu harus kita tinggalkan. Banyak sekali ya. Makanya di dzikir nafas sadar Allah atau di Padepokan Patrap itu tidak ada yang namanya kita menyerap energi matahari, menyerap energi alam, menyerap energi ini. Tidak ada. Ya. Karena apa? Karena satu-satunya kekuatan itu hanya kekuatan Allah. Bukan kekuatan ciptaan Allah. Bukan kekuatan makhluk. Kekuatan yang hakiki, kekuatan yang sejati itu kekuatan Allah. Dan ketika kita sudah betul-betul sadar Allah, Allah yang maha dekat, maha dekat, maha dekat, maha dekat. Innallaha ma'as-sabirin. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita secara sadar kita selalu bersama Allah, maka disitulah Allah memberikan satu kekuatan, Allah memberikan satu perlindungan, Allah memberikan satu rizki, Allah memberikan satu kemudahan dalam hidup kita. Nah, untuk berlatih zikir nafas ini, kita memang harus istiqomah, harus rutin setiap hari. Untuk apa? Agar diri kita bersih dari kotoran-kotoran bentuk apapun yang selain Allah. Itu. Jadi kita kembali fitrah seperti baru lahir. Ketika kita baru lahir, kita masih dalam kondisi yang bersih, tidak tercampur apa-apa. Tetapi setelah kita beranjak remaja, dewasa, diri kita masukkan segala sesuatu dalam tubuh kita. Akhirnya tubuh kita ini ibarat menjadi tempat sampah. Nah, sampah-sampah dalam tubuh kita inilah yang harus kita bersihkan. Bentuk-bentuknya apa sampah-sampah itu? Bentuknya yang pertama adalah ego. Kemilikan, ya, ego. Kemudian semua sifat-sifat negatif itu sampah. Mudah emosi, mudah menjelekkan orang lain, merasa paling bisa, merasa ini dan itulah. Termasuk syirik, itu sampah. Nah, ini jangan jadikan diri kita sampah. Bersihkan sampah ini agar ketauhidan kita menjadi murni, menjadi lurus Allah. Kemudian peliharalah kebersihan kita dengan senantiasa zikrullah. Ketika duduk, berbaring, berdiri. Artinya dalam seluruh aktivitas hidup kita itu harus selalu sadar Allah. Bagaimana agar kita selalu sadar Allah? Untuk kita yang masih belajar, maka sering-seringlah kita menyebut asma Allah dalam hati. Baik Allah sendiri atau asmaul husna atau apapun dalam hati. Ya, disebut. Ya Allah. 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 Biasakan Allah atau la ilaha illallah. Enggak usah dihitung. Enggak usah dihitung. Jadi sepanjang nafas kita, Allah, sepanjang nafas kita, ini untuk mencapai kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terus nantiasa sadar Allah. Bahkan dalam tidur pun kita dalam kondisi sadar Allah. Ini seperti yang diajarkan Pak Wid, ada patrap tidur, tidur dalam kesadaran. Kalau jenengan tidur kemudian ber-DN sambil tidur, DN posisi tidur, itu nanti Bapak Ibu bisa tidur dalam kesadaran. Jasadnya tidur,
tapi kita masih sadar. Ada orang ngobrol itu kita masih dengar. Ada suara-suara di luar, aktivitas di luar kita masih dengar. Walaupun kita posisi jasad tidur. Nah, hal yang demikian ini bisa kita latih dan harus kita latih. Jadi perjalanan ke Allah ini merupakan satu perjalanan yang harus dilakukan, bukan diperdebatkan. Jadi kalau kita niat berjalan menuju Allah, jangan banyak tanya. Jangan terlalu banyak share sana, share sini. Pahami, lakukan, pahami, lakukan. Belum paham, metodenya sudah tahu, lakukan. Nanti akan dapat pemahaman. Jadi ada yang bertanya pada saya, Pak, Allah itu seperti apa? Katanya sudah menyaksikan Allah. Allah seperti apa? Saya balik bertanya, Pak, rasa manis itu seperti apa? Tolong jelaskan. Ini tidak bisa, ke Allah tidak bisa. Apa getar-getar dalam tubuh itu zatullah? Pertanyaannya sambung lagi. Saya jawab, akhir-akhir saja, wis Pak sampean nggak usah tekon. Lakonono engko ngerti dhewe. Itu. Jadi tentang zatullah, tentang penyaksian, tentang lain-lain. Nggak usah banyak tanya, karena apa? Karena tidak bisa dijelaskan. Jadi kita harus berjalan. Nanti Bapak Ibu akan paham, oh ternyata seperti ini. Kalau sudah paham, bagaimana Bapak Ibu merasakan sulitnya menjelaskan tentang perjalanan spiritual yang telah kita capai. Nah itu. Jadi seperti yang di grup itu, kita bukan ke nama Allah, tapi kita ke si pemilik nama, ke zatullah, ke yang laisa kamitslihi syai'un. Lupa, laisa kamitslihi syai'un itu kan tulisan, itu kan bunyi. Lelek nerangne piye? Kalau di WA ya nerangne ditulis. Kalau gini nerangne bunyi, namanya nerangkan. Loh, jenengan tanya saya diam saja. Paham nggak? Tidak paham. Jadi nggak usahlah kita mempersulit diri, gitu loh. Nggak usah mempersulit diri. Kitab-kitab sufi, ya, kitab-kitab tasawuf itu dipahami sebagai satu pencapaian yang telah beliau-beliau alami. Karena beliau telah melakukan perjalanan. Jadi kita jangan membahas puncaknya, seperti yang beliau alami. Dengan kata-kata bijak, kata-kata hikmah, kata-kata mutiara, kata-kata yang indah. Itu enggak penting. Yang penting bagaimana kita melakukan perjalanan itu sehingga mencapai taraf setinggi-tingginya. Mencapai kedekatan Allah sedekat-dekatnya. Itu yang paling penting. Karena apa? Karena kita itu belajar berspiritual, belajar berjalan ke Allah. Bukan belajar berdebat, bukan belajar share sana, share sini. Jadi itu. Ilmu akan diberikan Allah pada kita. Pemahaman akan diberikan Allah pada kita. Jadi untuk sadar Allah, untuk kita berzikir nafas, ya, itu kita nggak usah mencari apa-apa, nggak usah ingin apa-apa, ya. Nggak usah ingin sehat, nggak usah ingin bahagia, nggak usah ingin tenang, nggak usah ingin dapat rezeki, nggak usah ingin ini, nggak usah ingin itu. Loh, ke Allah kok ingin itu, emang Allah kita ajak barter. Aku ke Allah, tapi berikan ini ya Allah. Aku mau ke Allah, tapi berikan ini. Aku ingin ini, aku ingin ini. Allah diajak barter.
ya kita nggak akan pernah sampai gitu loh. Jadi sudah, ke Allah ya ke Allah sudah. Nggak usah inginkan apa-apa. Allah lebih paham tentang kebutuhan kita daripada diri kita sendiri. Jadi Allah, insya Allah, Allah pasti mencukupi. Pasti Allah mempermudah hidup kita. Pasti Allah memberikan satu hidayah dalam hidup kita. Kalau kita ikhlas, kita tulus, kita hanya Allah. Hanya Allah. Tidak ada yang lain selain Allah. Jadi kalau nggak ke Allah ya berarti ke setan. Nggak lurus Allah berarti lurus setan. Gitu aja kok repot. Kata Gus Dur. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini saya harapkan bisa memberikan motivasi bagaimana kita bertauhid yang benar, nggak usah pinter-pinteran ngomong, nggak usah sana sini. Dah, mari kita bersama-sama melakukan berjalan menuju Allah untuk mencapai tingkat kesadaran Allah yang setinggi-tingginya, sehingga kita bisa merubah sikap kita melalui zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan menjalankan amanah-amanah Allah yang di situ ada tanda dan perintahnya dalam hidup kita sehari-hari. Itulah bagaimana kita berspiritual dan bagaimana kita mengeterapkan spiritual kita dalam aktivitas sehari-hari sehingga keseluruhan hidup kita itu adalah bernilai ibadah kepada Allah. Saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka maskernya. Action aja. Karena kalau kumpul-kumpul harus pakai masker gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak-bapak yang hadir di Padepokan, ya, marilah kita panjatkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, bablasan. Rekan-rekan yang saat ini sedang online bersama kita, ya, sedang online di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe, share, ya, klik tanda lonceng. YouTuber ya, ciri khasnya gitu ya. Jangan lupa subscribe. Baik Bapak Ibu. Judul pada malam hari ini tentang hening. Ya, saya kira kita sudah pernah mengalami 1, 2, atau 3 atau sering untuk hening. Ya. Jadi hening itu satu keadaan di mana kita itu merasa tenang. Ya, tenang. Hujan. Helm, jaket.
Makanan-makanan, tolong itu makanan-makanan. Malam Jumat di Padepokan hujan. Ya. Mungkin suaranya nanti agak terganggu, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Nah, makanannya di Bentar. Ya. Oh, jaket malah lagi. Mas, tolong jaket Mas. Bentar ya Bapak Ibu, ini hujan. Agak terganggu sebentar. Terima kasih. Ini kalau malam Jumat hujan ini berkah ya Pak. Mudah-mudahan siap menanam orang. Iya. Bagaimana keadaan Bapak Ibu di sana? Hujan? Ya. Baik, nanti kalau suara saya kurang keras, beritahu ya, karena terganggu suara hujan. Baik, mari kita lanjutkan. Bapak dan Ibu, kita akan membahas masalah hening atau tenang. Jadi hening itu, oke, suaranya jelas ya. Jadi hening itu adalah berasal dari jiwa kita yang tenang. Ya, jiwa yang tenang, mutmainah. Jiwa itu bisa tenang kalau jiwa itu berserah diri kepada Allah. Jadi ini berbeda dengan meditasi ya. Kalau meditasi itu konsentrasi, misalnya melihat hidung ini. Fokus ke hidung, itu namanya meditasi. Fokus ke nafas, itu namanya meditasi. Ya. Kalau hanya fokus ke nafas, fokus ke hidung, ya itu masih meditasi. Dan itu akan kesulitan untuk mendapatkan ketenangan. Ya, mendapatkan ketenangan susah. Jadi ketenangan itu didapatkan dari jiwa yang berserah diri kepada Allah. Itu baru tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, nah, irji'i itu artinya kembali atau ke sini. Artinya bagaimana kita bisa ke sana? Allah memanggil ke sini berarti kita ke sana itu dengan pasrah. Ya, berserah, pasrah. Kalau sudah Allah sambil pasrah, nanti lama-lama tenang. Lama-lama kalau sudah tenang, jiwanya tenang, maka pikirannya akan berkurang kerjanya. Perasaan juga akan lebih stabil. Ya, perasaan stabil, pikiran lebih tenang, lebih sedikit berpikirnya lebih berkurang. Disitulah nanti ketemu yang namanya hening. Hening. Belajar hening. Ini penting belajar hening itu. Jadi kalau kita belajar zikir napas, kok tidak pernah mendapatkan satu keadaan tenang atau hening ya, hening, maka lakukanlah zikir napas dengan metode pasrah atau berserah diri kepada Allah. Di level berapa pasrah itu? Lali Pak. Di level berapa? Wah, ini kalau sekolah itu nggak lulus semua. Pasrah itu level 3. Gitu Pak. Keluar nafas, pasrah. Keluar nafas, Allah, pasrah. Keluar nafas, pasrah. Keluar nafas, pasrah. Ya. Hening. Hening sama bahagia lebih
Lebih jos yang mana? Lebih jos yang hening. Bahagia. Itu di bawahnya hening. Nah, orang bahagia bisa dibeli kok. Betul nggak? Tapi hening nggak bisa dibeli. Artinya nggak usah bayar. Cukup dengan pasrah, dengan benar, maka jiwa kita akan tenang, pikiran akan berkurang, perasaan flat, maka otomatis hening. Nah, kalau hening ini sudah. Asal kita bisa duduk di hening di situ, itu 30 menit ya nggak terasa. 1 jam ya nggak terasa. Baik. Hening. Kita latih di 3 nafas level 3. Allah. Ya, Allah. Ketika Allah itu pasrah. Pasrah. Ketika Allah itu pasrah. Ketika Allah itu pasrah. Terus pasrah. Ternyata dengan pasrah itu jiwa kita mengalami satu perubahan. Yaitu menjadi nafsul mutmainnah. Jadi yang masuk surganya Allah itu ya syaratnya satu, Pak. Nafsunya harus nafsu, jiwanya, nafsnya harus nafs yang mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fatkuli ibadi. Nah, jadi ibadah kita itu ya syaratnya harusnya tenang dulu. Jadi kalau kita latihan DN, tenang, gitu ya. Suasana ini harus dicatat. Noted ya, dicatat. Nanti ketika Allahu Akbar mau sholat, direkol kembali tenang itu. Masuk ke wilayah tenang, takbir Allahu Akbar. Nah, itu sholat kita akan khusyuk. Kenapa khusyuk? Karena di dalam sholat, dalam ketenangan ini kita sudah berserah diri kepada Allah. Syarat sholat itu hanya ada 2. Syarat sholat. Syaratnya khusyuk itu ada 2. Kalau pengen khusyuk ya. Pengen nggak? Syaratnya ada 2. Yang pertama, sadar Allah. Yang kedua, pasrah. Itu 2 itu. Kalau sholatnya bisa sadar Allah dan pasrah, khusyuk. Jadi khusyuk itu tidak harus apal artinya bacaan sholat. Tidak harus apal. Ya. Tidak harus paham makna gerakan sholat. Kalau paham gimana Pak? Ayo lebih baik. Tapi di dalam khusyuk tidak mensyaratkan itu. Syaratnya hanya ada 2, sadar Allah dan pasrah. Kalau sholat itu sudah sadar Allah dan pasrah, itu khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan hanya milik para nabi, para wali, para syekh, termasuk Syekh Setio. Syekh Bejo. Tapi milik kita semua, khusyuk itu. Asal melakukan 2 hal. Sadar Allah dan pasrah. Nah, kalau sudah sadar Allah dan pasrah, ya syariat ya tinggal dijalankan aja. Sholat ya sholat. Baca Al-Fatihah ya baca Al-Fatihah. Tinggal dibaca aja, nggak usah repot-repot. Tapi ada satu kesadaran kita yang kita gerakkan, yaitu untuk sadar dan berserah diri kepada Allah. Nah,
Hai. Pendapat saya ini mungkin bapak-bapak pada tidak percaya. Teori kok ngendi? Sanate opo? Tepok jidat nggak ngomong sanat. Hah? Lah nek sanatku langsung Allah bagaimana? Sanatnya langsung Gusti Allah. Lah apa? Oh dasarnya Quran. Loh, di mana ayatnya? Buka aja. Al-Baqarah 46. Alladzina yazununa anahum, itu artinya sadar Allah. Wa anahum ilaihi rajiun, itu artinya pasrah. Oh, sanate loro. Sanate loro. Sanate Quran langsung. Lah sekarang itu guru-guru saya tuh nggak ada yang ngajari gitu Saya mau ke dewe terus piye saiki. Ketika baca ayat, loh ini kan sadar Allah. Terus, lah yang kedua ini kan namanya pasrah. Saya menemukan sendiri ketika membaca Al-Quran. Khusyuk itu ternyata syaratnya 2. Apa tadi? Sadar Allah dan pasrah. Ya, yang ribut-ribut sanad. Kalau saya buka Al-Quran langsung diberitahu sama Allah gimana? Enggak lewat guru-guru. Coba. Emang saya nggak boleh bikin sanad sendiri. Nanti kalau saya ngajarin Mbak Bejo, berarti Mbak Bejo sanadnya dari Pak Setio. Mbak Bejo dapat murid Mas Beken. Nah, Mas Beken sanadnya Mbak Bejo Setio. Gitu. Syekh Bejo, Syekh Setio. Nah, gitu ya. Baik. Jadi hening itu kita praktekkan nanti di dalam kita sholat. Hening itu kita praktekkan di dalam tadi disinggung Mbah Bejo tadi, patrap tidur. Patrap tidur itu kalau sudah hening, wah sudah. Kesadaran kita sudah mendahului jasadnya yang tidur. Wah, kan tidur tuh gini ya. Ini jasad kita, ini kesadaran, ini kan ngatut. Lah, kalau apa namanya ketenangan tadi, patrap tidur, itu ini tenang dulu. Padahal ini belum tidur, ini sudah masuk dulu. Tapi sadar dia. Kalau nggak sadar ya ngikuti jasad. Tapi kalau sadar, dia bisa masuk lebih dalam daripada jasad. Makanya saya percaya sekarang, Pak. Kalau anak saya mengatakan bahwa bapak ngorok tidurnya. Sebab ketika tidur saya dengerin sendiri. Wah iya ngorok. Lu ngorok iso krungu gitu ya. Ya ora krungu maksudnya sadar bahwa saya ngorok gitu loh, Pak. Berarti omongannya anakku bener nih aku ngorok. Bapaknya berbagi ya. Jadi ada banyak hal ya yang bisa kita diskusikan terkait dengan hening. Baik. Jadi teknisnya sederhana, simple. Ya, saya ulangi lagi bahwa hening itu dicapai dengan jiwa yang tenang. Ya. Jiwa yang tenang dicapai dengan pasrah. Pasrah dicapai di latihan level 3. Gampang lah, ingat prosedurnya itu. Nah, ketika jiwa kita tenang, maka pikiran akan berkurang. Akan berkurang aktivitasnya. Otak akan lebih tenang. Lama-lama dia akan kondisi alfa, delta, dan seterusnya. Kemudian hati itu menjadi stabil, flat. Kadang-kadang nggak ada rasanya. Tenang itu kadang-kadang nggak rasanya, tapi nikmat gitu. Tapi nggak nikmat yang ya flat itu, tidak ada gejolaknya, itu nggak ada. Air itu tenang. Kalau ini kan gejolak, nah, ini nggak ada gejolaknya. Gitu. Baik. Ya banyak manfaatnya.
Kalau kita bisa bersyukur di wilayah tenang, maka perubahan-perubahan yang Allah berikan itu akan nampak. Misalnya apa? La in syakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Nah, tambah nikmat, tambahnya plusnya itu akan kelihatan. Oh ini, oh ini, oh ini. Ya, tapi itu tidak perlu saya bahas lebih detail karena nanti kalau yang dicari itu jadi nggak tenang. Ya, mencari tenang jadi nggak tenang. Ini yang pelajaran aneh. Anda mencari tenang karena ada keinginan untuk menyatakan jadi nggak tenang. Apa yang bisa menyebabkan nggak tenang apa? Karena mencari tenang. Baik, mari Bapak Ibu kita latihan zikir nafas. Bapak Ibu persiapkan di rumah masing-masing. Saya di Padepokan. Biasanya saya duduk timpuh. Duduk timpuh tahu ya? Duduk seperti ini, seperti sinden. Ya, kalau Bapak Ibu kakinya bisa duduk timpuh itu lebih baik. Kalau tidak kuat ya bersila. Kalau bersila tidak kuat ya selonjor. Sandaran punggungnya tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu tetap bisa rileks, santai dan fokus untuk menjalankan latihan zikir nafas. Baik Bapak Ibu, mari kita niatkan sama-sama. Niatkan dalam diri kita bahwa kita ingin belajar, ingin mendekat kepada Allah. Yang saya tuju hanya Allah, tidak ada yang lain. Tidak ada niat apapun kecuali hanya ke Allah. Keikhlasan Bapak Ibu di dalam berlatih sangat menentukan keberhasilan di dalam berzikir. Jangan mencari apapun selain Allah. Niatkan saja, aku ingin kembali kepada Allah. Baik Bapak Ibu, kembali kepada Allah. Baik, kita sadari nafas kita. Nafas yang Bapak Ibu lakukan, rasakan nafasnya, kemudian sadari nafasnya. Sadari nafasnya. Mari kita luaskan kesadaran kita, menyadari nafas,
menyadari tubuh, menyadari alam semesta, alam tak terbatas, dan kita menyadari Allah yang menguasai alam tak terbatas. Allah duduk di atas ars, itu artinya bahwa Allah itu berada di alam tak, berada di sebalik atau berada yang menguasai alam tak terbatas. Baik, sadari Allah yang berada di atas alam tak terbatas, yang berada di balik alam tak terbatas. Gunakan kesadarannya. Baik, di wilayah itulah kita memanggil dan menyebut nama Allah. Memanggil Allah dengan menyebut nama Allah. Hati-hati, jangan turun kesadarannya, tetap berada pada kesadaran Allah yang menguasai alam tak terbatas. Ketika nafas masuk, Allah. Ketika nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar, Allah. Nafas masuk, nafas keluar, Allah. 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 Baik, Bapak Ibu, mari kita latihan berserah diri untuk mencapai keheningan. Ketika nafas keluar, pasrah sepasrah-pasrahnya. Ketika Allah pasrah kepada Allah, berserah diri kepada Allah, kembali kepada Allah. Ketika keluar nafas, pasrah lagi, kembali kepada Allah.
tinggalkan semua. Ketika Bapak Ibu pasrah kembali kepada Allah, tinggalkan semua. Jangan membawa apapun. Bapak Ibu sendirilah yang sadar, hanya yang sadar inilah yang terus kembali kepada Allah. Baik. Jika Bapak Ibu ada satu keheningan, baik Bapak Ibu, pelan-pelan Bapak Ibu merasakan satu keheningan, terus berserah, semakin berserah akan tambah hening. Baik. Terus Bapak Ibu, ikiruhu Allah, ketika Allah pasrah, semakin hening, semakin jelas. Baik Bapak Ibu, lakukan nafas bat ketika dalam kondisi hening.
Dalam kondisi hening, nafi isbatnya yang pertama nafas masuk afirmasinya yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, yang ada hanya kekuatan Allah. Baik Bapak Ibu, nafas masuk yang ada hanya Allah, nafas keluar yang ada hanya kekuatan Allah. Sadari yang ada hanya Allah, kemudian yang kedua, kekuatan semuanya adalah kekuatan Allah. Baik, Bapak Ibu, silahkan dilanjutkan zikir nafasnya sampai selesai. Bapak Ibu lanjutkan. Jika Bapak Ibu masih belum merasakan hening, coba lakukan keluar nafas, pasrah kepada Allah, serahkan semua kepada Allah. Saya akan mengakhiri live streaming ini. Bapak Ibu lanjutkan zikirnya sampai selesai sendiri.